Kita jumpa lagi dalam acara Mukoda. Di samping saya ada beberapa narasumber, ada Bang Darusman, Darussalam. Darussalam, Bang Darussalam sebagai politisi Partai Gelora, kemudian yang bertopi putih ada Bang Taufik, relawan dari HMS, Haji Muhammad Safruddin, kemudian ada Bang Nasruddin, loyalis Haji Muhammad Rum. Ya, Bang Darus, Ya, gimana Bang Darus melihat situasi politik di kota menjelang pilkada 2024? pertama politik dinamis lah ya, nggak ada yang pasti hari ini. Dia terus berdinamis, bisa berubah kapan saja. Tapi secara kepartaian, begini, kita balik lagi, semua partai, salah satu visi misi partai itu didirikan adalah untuk merebut kekuasaan. Karena itu alat bagi mereka baru bisa mengimplementasikan visi misi partai. Nah, dalam tradisi partai ini, kita buka sejarahnya. Demokrat 2013 pernah memenangkan pertarungan pilkada. Tentu hari ini salah satu bagian target mereka juga bagaimana merebut kembali kemenangan yang pernah diraih. PAN posisi sekarang adalah wakil wali kota. Nah, dia sebagai partai pemenang. Itu kata dari pileg kemarin menjadi partai pemenang. Maka orientasi partai itu karena udah di posisi wakil, maka capaiannya yang belum apa posisi wali kota. Tentu partai ini juga ingin naik kelas. Nah, ada Golkar. Golkar pernah menang di 2018. Tentu orientasi mereka juga mempertahankan kemenangan. Mungkin Golkar agak beda karena ada kasus yang menerpa kader terbaik mereka. Belakangan ini mungkin Golkar bisa saja tarik mundur satu langkah. Karena kalau terlalu maju juga resisten publik tinggi. Nah, ini bagian dari strategi partai politik. Apakah mungkin koalisi? Ya tadi, karena spirit partai ini beda-beda nih. Cita-citanya sama nih, ingin jadi orang pertama. Rasanya Golkar dengan Demokrat dengan PAN ini berdasarkan rekomendasi yang diterima oleh HMS, kemudian Ferry Sofyan, rekomendasinya jelas. Rekomendasi bakal calon wali kota 2024-2029. Nggak ada kata wakil. Artinya partai ini mencita-citakan kadernya itu menjadi pemimpin, jadi kepala. Kita nggak bicara yang lain ya, ini bicara berdasarkan apa yang ada di partai. Nah, tiga partai ini menjadi poros pertama, poros kekuatan utama. Golkar, PAN, Demokrat. Tapi fenomena yang beda itu ada di Golkar, karena ada presiden kasus ya. Mungkin jadi menurut saya, partai itu akan mempertimbangkan betul apa yang terjadi sekarang ini, khusus untuk partai Golkar. Tapi dalam tradisi partai ini tidak pernah mengusung orang lain selain kader sebagai nomor satu. Golkar itu. Nah, dalam tradisi yang lain, Demokrat dengan PAN tidak pernah ada sejarah yang bisa koalisi. Selama pilkada yang ada di Kota Bima. Nah, ini yang tidak ada dalam diskusi-diskusi publik, gitu ya. Nah, itu kalau tiga. Nah, bagaimana partai-partai lain? Sampai hari ini mungkin pilihan mereka, saya mendengar hari ini ada 7 nama ketua partai yang hari ini mendaftar di partai-partai. Ada nama Ferry Sofyan, ada nama Alfian, ada nama Rian, ada nama Mutmainah, ada nama Walid, ada nama DJ, Sudirman DJ, ada nama Haji Ansar. Nah, ini politisi-politisi kawakan. Bahwa hari ini beredar isu si A dengan si B dengan si C, yaitu normatif biasa saja lah dalam politik. Oke. Tadi yang Bang Darus sempat menyampaikan bahwa di PAN ini ada 2 kader yang hari ini yang direkomkan. Gimana pandangan Bang? Kalau pandangan saya sebagai partai ini luar biasa bagi Partai Amanat Nasional PAN, karena kedua figurnya ini sudah dipercaya dan diberi amanat, walaupun ini baru semacam rekomendasi. Rekomendasi itu artinya surat tugas diberikan oleh DPP kepada kader baik yang ada di daerah kita sendiri ini, di DPD-nya maupun DPP-nya. Karena kalau melihat di Kota Bima ini adalah kali ini tidak ada incumbent yang ada di kota ya, tidak ada incumbent untuk
pilkot kali ini. Karena kenapa? Yang mantan wali kota kemarin ini kan kena kasus, jadi tidak mungkin ikut. Jadi mungkin dengan tidaknya ada incumbent ini, mungkin semua partai tadi, apa yang dikatakan Bang Darsu benar, ingin sekali semua ketua-ketua partainya itu atau kader-kader partai ini menjadi orang nomor satu, mencari kursi nomor satu. Nah, apalagi kemarin ini adalah PAN, Golkar, Demokrat adalah salah satu partai yang alhamdulillah naik rankingnya. Dan 3 kursi jadi 5 kursi, jadi 2 kursi menjadi 3 kursi, jadi naik. Mungkin disitulah semua partai ini mengirim kader-kader terbaiknya. Misalnya di Golkar, kita dengar info itu ada 2 nama. Yang pertama ketuanya apa namanya ini? Alfian. Lalu yang kedua Umi Eli kalau di Golkar. Lalu di Gerindra ada 2 nama juga. Ketuanya Khalid bin Walid dengan Bapak Sudirman DJ. Jadi kalau di Nasdem kemarin ini naik lagi namanya ketuanya Ibu Mutmainah Haris naik. Mau entah ini menjadi orang nomor 1 atau nomor 2, tapi kader-kadernya usulkan supaya partainya, ketua-ketua partainya ikut juga menjadi bagian daripada calon ini. Walaupun belum ada keputusan final dari DPP. Ya, semua partai mungkin belum ada. Entah siapa-siapanya nanti. Ini kan masih taraf penjajakan semua. Dan apapun info-info yang kemarin atau yang ada di media sosial yang mengenai pasangan A, B, C, D itu hanya mungkin sebatas wacana saja. Tapi belum ada satupun yang menjadi pegang surat SK resmi dari DPP. Karena baru Hanura sudah memberikan rekomendasi ke Dr. Haji Muhammad Safruddin. PAN sudah memberikan rekomendasi juga ke Dr. Haji Muhammad Safruddin. Lalu Ketua DPD Kota Bapak Ferry Sofian juga sudah menerima rekomendasinya juga dari Partai Amanah Nasional PAN. Kalau yang lain mungkin belum ada ya Bang Terus ya? Belum dengar. Biasanya kalau sudah terima itu berarti sudah keluar di media sosial. Nah, Sudah resmi itu. Ya. Satu figur yang bukan kader partai ini, Haji Muhammad Rum. Ya. Gimana Bang Nas? Jangan-jangan kejepit juga nih nggak dapat partai ini Bang Nas. Ya, kalau buat kami di lingkaran Haji Rum, kita kan ikuti semua dinamika yang sedang berkembang ini. Buat kami di kelompoknya Haji Rum, saya rasa harus bisa dipahami bahwa partai itu membuka selebar-lebarnya ya tentang pendaftaran itu. Artinya kan tidak berpatok pada kader sendiri internal, tapi juga membuka secara eksternal. Nah, terbukti Haji Rum sendiri kan mendaftar hampir di seluruh parpol yang ada. Hanya minus 1 mungkin atau 2 yang tidak. Tapi sepanjang partai politik itu membuka pendaftaran, Haji Rum mendatangi. Nah, kalau soal nanti saya sepakat sama, sekarang kan masih tahap penjajakan. Nah, kita lihat endingnya. Tapi seiring waktu nanti kita akan tahu. Nah, Haji Rum ini akan berpasangan dengan siapa dan juga rival lawannya nanti akan berpasangan dengan siapa, kan kita tunggu saja nanti. Kan begitu. Yang terpenting buat kami di kelompoknya Haji Rum, ya kami akan mencoba terus menaikkan popularitas dan elektabilitas Haji Rum untuk 1 bulan ke depan ini sebelum dia menanggalkan jabatannya nanti di tanggal 27 Agustus. Nah, harus dipahami Haji Rum ini kan birokrasi aktif sebagai aparatur sipil negara. 2 tahun lagi baru dia pensiun. Artinya masih sebagai ASN murni. Nah, itu Haji Rum. Nah, sekarang ini yang dipahami oleh banyak orang adalah, oleh publik itu adalah kapan Haji Rum, pertanyaannya kapan Haji Rum ini mengundurkan dari PJ? Tidak. Pertanyaan yang tepat itu adalah kapan beliau ini mengajukan untuk pengunduran dari aparatur sipil negaranya. Itu sebenarnya. Karena apa? Ketika dia mengajukan pengunduran diri atau proses untuk istilahnya cuti lebih awal ya dari masa kerjanya itu Bang Darus, Bang Rik.
Iya. Nah, itu yang harus dipahami. Maka dengan sendirinya PJ itu akan gugur, nanti akan diproses. Ya, bukan PJ-nya sebenarnya yang harusnya, ASN-nya dulu. Karena apa? Penempatan Haji Rum sebagai PJ wali kota ini kan adalah penunjukan dari Mendagri. Ya, berdasarkan usulan dari bawah. Ya, dari wali kota sebelumnya, dari DPRD-nya, ya bahkan dari gubernurnya. Maka ditunjuklah Haji Rum ini. Nah, demikian. Ya. Sudah ada partai yang mengusung belum sampai hari ini? Kalau Info-infonya. kalau kaitan dengan itu, Bang Akril, saudaraku, ya sudah pastilah ada lah lampu-lampu, sinyal-sinyal itu sudah ada lah. Ya, salah satunya adalah Gerindra hari ini. Ya, sebut aja Gerindra. Iya. Nah, kenapa Haji Rum begitu memastikan Gerindra ini? Artinya berarti sinyal kuat itu dari bakal calon wakilnya hari ini ya, yang digadang-gadang yang sedang berkembang ini adalah Sudirman DJ atau Bang DJ. Nah, artinya Bang DJ bisa menjamin bahwa Gerindra ini bisa digunakan oleh Haji Rum. Nah, artinya berarti Gerindra ini ada yang dia tawarkan. Yang penting kader kami diambil, kan begitu. Nah ini untuk menindaklanjuti kepastian itu kan Bang DJ kan sekarang kan sudah sedang melakukan komunikasi dan konsolidasi di tingkat DPP pusat. Nah, apakah nanti ini akan difinalkan atau tidak? Tapi yang jelas jargon harum hari ini ya siap mengharumkan Kota Bima kan gitu. Bang Darus, Hmm. relatif masyarakat hari ini kan berbicara tentang si A berpasangan dengan si A, si B, atau si C berpasangan dengan si A. Nah, ada pandangan lain nggak dari Bang Darus ini? Ya, pertama ini kita nggak pernah lihat itu ya. Di partai itu melihat kepartaian. Ini ada berbeda sekali dengan 2018 pilkada yang lalu. Dulu nggak ada kompetitor internal. Hari ini di Demokrat ada kompetitornya. Ada Rahman, ada Rian. Di PAN itu ada Ferry Sofian, ada AMS. Di Gerindra ada Sudirman Dedi, ada Khalid Pawali. Oke, siap. Yang ada pilkada lalu itu nggak ada yang gitu-gitu. Hanya tunggal satu figur. Nah, kompetisi di internal ini, ya, partai itu kalau mekanisme partai saya nggak tahu partai lain. Tapi hampir semua partai maka sistem kaderisasi. Artinya kalau ada kader dari bawah, kader itu kan kaderisasi itu dari bawah ke atas. Maka peluang dari pusat dari atas ke bawah itu semakin kecil. Itu kalau sistem partai. Oke. Ini mungkin nggak ada di diskusi publik. Di diskusi partai seperti itu. Nah, beda. Makanya ini semakin alot hari ini. Kenapa alot? Karena tadi setiap partai, 3 partai besar punya kompetitor internal. Misal tadi di Golkar. Dulu hanya satu nama, di PAN hanya satu nama. Pada periode mulai dari 2013 sampai 2018 itu setiap partai ngusung satu nama juga. Nah, hari ini muncul beberapa nama di setiap partai. Nah, ini satu fakta-fakta yang sulit sekali bagi partai itu untuk bisa mengklaim secara cepat. Seperti hari ini muncul di media. Ini buat saya klaim itu terlalu cepat, terlalu dini ya. Karena proses di internal partai luar biasa, alot sekali dan bisa berubah per detik. Gitu. Karena sama-sama punya kekuatan. Andaikan itu prosesnya mudah, maka semua calon sudah mendapatkan SK itu. Bafik, relawan dari HMS. Iya, siap. Ada sedikit bocoran nggak, Bafik, sampai sejauh ini soal elektabilitas HMS ini seperti apa? Kalau elektabilitas ini kan Dr. Haji Muhammad Syafruddin ini adalah asli putra Kota Bima. Beliau 3 periode di DPR RI. Memang secara spesifik selama beliau 15 tahun itu di DPR RI tidak di kota saja. Karena jangkauan DPR RI ini kan sepulau Sumbawa, tentu ada di Sumbawa, ada di Dompu, ada di kabupaten, bahkan ada di kota. Tapi kalau soal nama beliau untuk di Kota Bima, insya Allah, apalagi balihonya beliau ini hampir semua pojok-pojokan itu ada. Tinggal kita ini poles sedikit. Dr. Haji Muhammad Syafruddin STMM siap mencalonkan diri sebagai Wali Kota Bima 2024-2029. Elektabilitas itu insya Allah akan sendirinya naik, apalagi nanti rencana kami ke depan ini bagaimana untuk mengangkat lagi nama
beliau yang ada di Kota Bima dengan niatnya beliau ingin maju sebagai calon wali kota ini. Nah, dan insya Allah habis Lebaran ini kami akan mulai memasang baliho-balihonya ya, untuk ganti baliho yang Selamat Idul Adha sekarang menjadi ganti dengan baliho beliau mencalonkan diri sebagai wali kota. Bang Nas, Haji Rum ini kayak ibarat kata kayak kuda Troya bagi pilkada Kota Bima ini. Apa yang membuat Haji Rum ini juga punya kans besar untuk memenangkan pilkada Kota Bima? Ya karirnya, yang pertama kan beliau kan punya karir yang jelas. Ya, walaupun bukan politisi murni, tapi setidaknya karir di birokrasi itu menunjukkan eksistensinya. Ya, menunjukkan bahwa beliau memiliki track record yang bagus. Ya, tentu untuk naik ke puncak, adanya satu kepercayaan menjadi VJ Wali Kota ini kan tentu tidak mudah juga. Berarti beliau juga menanjak dari bawah, sehingga naik. Nah, gitu. Makanya ketika dipilih oleh Mendagri menunjuk lewat usulan gubernur kemarin itu, beberapa orang itu termasuk dari bawah ya, DPRD kota juga atau wali kota sebelumnya, pemerintah kota. Nah, tentu kan itu ada beberapa nama, bahkan ada 6 nama. Nah, tapi justru Haji Rum lah yang terpilih untuk menjadi PJ wali kota. Nah, tentu ini kualitas dan kuantitasnya, ya itu kan pasti tidak diragukan ya, untuk memimpin daerah ini. Nah, ketika beliau ingin melanjutkan roda kepemimpinan dari PJ wali kota, ya untuk menjadi wali kota, saya rasa tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Oke lah, beliau mungkin tidak terlalu begitu paham penuh dengan urusan politik, tapi setidaknya beliau sangat mengerti. Nah, kita kan bisa dibuktikan hari ini. Coba kita lihat. Nah, hari ini siapa yang tidak ingin berpasangan dengan Haji PJ, dengan Pak Wali, ya dengan Haji PJ wali kota, Pak Insinyur Haji Rum. Nah, banyak kan yang mau. Kenapa banyak orang yang ingin berpasangan dengan beliau? Ya karena melihat tingkat kualitasnya, kredibilitasnya, ya popularitasnya, elektabilitasnya hari ini kan mulai naik terus ini Haji Rum ini. Nah, kita tidak menaifkan bahwa memang saat ini posisinya memang ada figur lain yang memang teratas. Ya karena memang mungkin selama ini karena pernah menjadi wakil wali kota, pernah menjadi anggota DPRD beberapa periode. Tapi kita untuk menggeser ini, untuk 1 bulan ini kita akan lakukan dengan power penuh yang dimiliki oleh seorang Haji Rum hari ini. Nah, itu yang akan kita lakukan. Terobosan-terobosan ini sedang kita giat-giatnya untuk melakukan. Yang dilakukan oleh relawan. Oleh relawan dan ya loyalis daripada Haji Rum sendiri. Nah, makanya mudah-mudahan jargon kita hari ini kan, ya mudah-mudahan tidak ada perubahan yang berlaku. Ya, Haji Rum kan sudah menentukan pilihan hari ini. Ya, bahkan menentukan pilihan siapa wakilnya kan sudah ditunjuk. Ya, Sudirman DJ dari Gerindra. Nah, artinya Sudirman DJ harus juga menunjukkan komitmen untuk membawa partai itu. Nah, soal partai nanti untuk penunjang, untuk memenuhi 5 kursi itu, saya rasa sudah ada dalam benak hatinya seorang Haji Rum. Kan begitu. Bahkan tidak menutup kemungkinan untuk Golkar pun. Nah, saya dengar terakhir PAN pun bisa terjadi. Ya, PAN pun bisa terjadi. Dua kader ini kan Nah, tidak ada masalah. kader terbaik PAN. Buat kami, ya mohon maaf Bang Darus sama Bang Firdan, ini kan analisa kita ya. Analisa kita kan terjadinya matahari kembar di beberapa partai ini justru menguntungkan Haji PJ kalau menurut saya. Menurut kami di loyalisnya. Sangat menguntungkan. Karena apa? Ada ambisi yang terbesar dari beberapa figur ini yang nantinya ketika tidak diusung oleh partainya, maka kekecewaan lah yang akan terjadi. Dan ini sangat menguntungkan secara politik. Nah, kita lihat 1 bulan atau 2 bulan ke depan ini, pasca sebelum dan sesudah, minimal sesudah pendaftaran, kita lihat bagaimana nanti terjadinya itu kan. Nah, karena apa? Gesekan juga di 3 partai besar ini kan luar biasa. Ya, misalnya Golkar, ada seperti yang disebutkan tadi, ada Umi Eli, ya ada Dai Pawang, ya Kayepan, ada HMS, ada Ferry Sofian, di kubunya Demokrat, ada Ajiman, ada RKP. Semua 6 figur ini masing-masing bagaimana ingin bisa diberikan kepercayaan lewat surat keputusan untuk maju penuh sebagai calon wali kota. Nah, buat kami di sini nanti pasti ada yang kecewa itu secara politik itu.
kan begitu. Nah ini sangat menguntungkan secara politik buat Haji Nun. Itu pembacaan. Pembacaan kami, peta kami, relawan atau loyalis kami di. Bang Darus, Ya. tadi kan Bang Darus sempat menyinggung bahwa kecenderungan partai hari ini mengusung dua kader. Nyambung dengan relawan Ajirum tadi, apa benar, apa iya akan terjadi konflik internal kalau salah satu kadernya ini tidak direkom oleh partainya? Ya, tidak sih. Kalau di partai itu ya Tidak selinier itu kan? tidak itu. Ya tetap dia akan loyal pada partai. Politisi itu ya begitu. Gitu. Jadi, kalau nggak didukung oleh partai, maka dia tetap akan support partai. Misal hari ini di contohnya begini lah, di Demokrat ada Rahman dengan Rian. Kalau kemudian Rian diusung oleh Demokrat, ya Haji Rahman juga pasti mendukung, apalagi ini ketua partainya dan anaknya juga. Begitu juga di PAN. Politisi nggak serta merta terkait penilaian publik, sikapnya kan lebih dewasa dia. Karena bagaimanapun masa depan mereka di partai. Nah, pertanyaan ini alat kritik aja, kritik untuk direnungkan di setiap ini tentu kita. Nah, Haji Rum baru 89 bulan mimpin kota Bima. Nah, yang 8 tahun hanya mampu meraih 3 partai. Yang 8 tahun mimpin kota. Apalagi yang baru gitu. Nah, iya. Nah, ini kan tentu saya yakin tidak ada dalam hitungan di ini ya. Di relawan ini ya modelnya. Yang kedua, ada tradisi koalisi partai. Misalnya, Demokrat itu tidak pernah berpisah dengan PDIP dalam tradisi berpilkada di Kota Bima. Dalam sejarahnya selama ini. Iya. Nah, kadang-kadang kita melupakan sejarah-sejarah kepartaian seperti itu. Nah, kayak tadi bahwa PAN itu selalu mengusung kadernya. Kalah menang bagi partai tidak soal. Gitu kan. Nah, Demokrat juga tidak pernah menjadi nomor 2. Nah gitu. Nah hari ini kenapa muncul banyak ketua partai? Karena melihat situasi ini bisa saja terjadi semua ketua partai mengunci partainya masing-masing sehingga yang bertarung itu ya ketua-ketua partai. 8 nama ketua partai politik ini termasuk Haji Ansar ya, yang ketua P3 itu juga mendaftarkan di berbagai partai. Sepertinya mereka melihat kalau mereka bertarung masing-masing, kan mereka saling bisa mengukur kekuatan dan kelemahan. Karena ini semua sahabatan. Kayaknya mereka lebih berpikir ini lebih safe dibanding menghadirkan orang lain. Ini yang tidak ada dalam diskusi. Nah, dengan begitu, apakah figur yang non kader partai ini terancam nggak posisinya? Sangat terancam. Kalau sangat semua ketua partai itu mengunci diri dengan partainya masing-masing. Iya, sangat terancam. Karena misalnya di Gerindra yang diklaim tadi, yang diyakini bahwa akan mendukung, itu faktanya dalam rekomendasinya tidak hanya merupakan rekomendasi pasangan juga di sana kita baca. Ada HNS Eli Alwaini, ada Haji Rum Sudirman DJ. Rekomendasi ketiganya ada Khalid bin Walid dengan Safriansa sebagai pasangan ini. Taufik, apa yang membuat PAN dan kemudian Taufik sebagai relawan ini memilih HNS? Salah satunya ya merekomkan HNS. Ada kelebihan apa di HNS ini? HMS ini mungkin susah memang mencari orang seperti beliau. Beliau gayanya pakai sandal jepit, tidak pakai celana panjang. Jadi gaya kesederhanaan itu lah yang beliau tampilkan. Jadi ada banyak yang disukai oleh orang. Lalu yang kedua, beliau ini saking menghargainya semua 9 partai beliau daftarkan. Jadi beliau nggak bilang mau 1 kursi Hanura, mau 1 kursi PDIP, nggak masalah bagi beliau. Bahkan yang beliau bilang kayak yang non parlemen sekalipun daftarkan. Saking penghargaannya. Ya, penghargaan beliau kepada semua partai ini, di partai ini. Ya soal nanti mereka memberikan kepercayaan kepada beliau, nah itu nanti kan itu soal partai. Tapi beliau menghargai. Bang Mas, tadi ada bocoran dari Bang Darus, memang ketika partai ini mengusung masing-masing kadernya, ini agak menyulitkan posisi calon figur yang non kader partai ini. Gimana Bang Mas? Kalau menurut saya tidak seperti itu. Artinya
ketika partai itu membuka pendaftaran, artinya mereka tidak juga berfokus pada kader. Artinya membuka ruang juga di luar kader. Nah ini harus kita garis bawahi secara bersama. Kalau hanya fokus ke kader, maka tidak akan buka pendaftaran oleh partai. Silakan naikkan aja figur-figur yang ada. Tapi karena ini kan bentuk juga mereka ingin lihat, siapa tahu ada yang lebih. Nah hari ini kan Haji Rom sudah menunjukkan kelebihan itu. Dan buktinya dibahas di tingkat partai. Nah coba dilihat, pasca pendaftaran semua kan dibahas. Keunggulan-keunggulannya, minus-plusnya Haji Rom itu kan. Nah terbukti hari ini, mohon maaf, rival juga kan selalu berkiblatnya ke Haji Rom. Nah yang memiliki power hari ini sebagai PJ Wali Kota. Nah soal dia PJ atau tidak juga kan, ini kan hanya, ya itulah keadaan. Ya mau tidak mau beliau diuntungkan dengan situasi dan kondisi hari ini. Tapi juga dengan kepribadian beliau yang memiliki nilai plus hari ini. Apa? Beliau ingin menjadikan Kota Bima kan kota yang Islami. Nah itu. Dan beliau tunjukkan itu. Dia berikan contoh, berikan teladan, dan dia mengajak semua itu. Nah ini juga mungkin yang mengangkat juga citra beliau ini begitu cepat. Tapi, ya dari 8 bulan, 9 bulan terakhir ini. Itu yang saya lihat itu. tapi paling enggak dengan posisi partai yang mengusung kadernya sendiri ini kayaknya cukup mengeluarkan energi, cukup mengeluarkan keringat Haji Rom untuk melakukan negosiasi kayaknya. Tidak, justru ada beberapa, kan tidak semua akan berbeda partai ini bang. Ya berbeda-beda teknik dan caranya. Ya kayak partai, kan ada tiga partai yang satu kursi. Coba kita lihat PDIP, ya coba kita lihat ya Hanura dan PBB. Mereka tidak maju dalam kontestan pilkada kota. Mereka buktinya apa? Mereka tidak daftar kok. Itu aja. Artinya mereka ingin mencari figur yang lain. Nah hari ini salah satu yang mendaftar ketika 3 partai ini juga membuka ruang itu, Haji Rom juga mendaftar sama dengan HNS atau dengan Ajiman juga yang mendaftar sama posisinya. Nah nanti kita lihat di ujung siapa yang diusung oleh partai-partai yang ada. Jangan dibilang bahwa Haji Rom tidak mampu mendapatkan Golkar, tidak mendapatkan PAN, bisa saja terjadi. Atau Gerindra hari ini. Tapi Haji Rom hari ini ingin mengunci wakilnya ini adalah DJ. Saya tidak tahu apa pertimbangannya, tapi yang jelas ada kesamaan visi dan misi di situ dengan Gerindra. Nah makanya hari ini DJ itu sudah melakukan komunikasi dan konsolidasi di tingkat pusat itu aja. Dan ingat, ketika ada ketua DPD hari ini, misalnya ketua DPD Gerindra yang ingin mencalonkan diri, itu saya rasa tidak tepat juga, karena pernyataan beliau juga secara terbuka di media itu mengatakan tidak ikut. Dan rekom itu murni personalnya adalah DJ. Itu 2 tahun yang lalu DJ itu mendapatkan rekom, bukan baru sekarang bang. Coba kita lihat, nggak fair juga kalau ada kader lain yang tiba muncul hari ini. Nah ini kan bisa kita katakan juga ada hal-hal yang tidak baik yang dilakukan. Mestinya harus berbesar hati, harus bisa menerima keadaan ini dengan legowo sesuai dengan rekom yang diterima oleh DJ. DJ ini 2 tahun yang lalu sepengetahuan kami. Ya bukan baru-baru setahun atau 6 bulan yang terakhir ini DJ itu udah mendapatkan, udah lama dia. Ya dan dia juga maju itu sebagai memang bakal calon wali kota. Akan tetapi seiring berjalan waktu bisa saja dia juga menjadi wakil. Kita lihat ya ke depannya. Maka hari ini kan beliau sudah posisikan diri sebagai wakil dan menerima pindangan dari Haji Rom hari ini. Nah lantas kenapa pindangan kayak Mutmainah dan lain sebagainya? Karena tidak ada jawaban. Haji Rom sudah melakukan semua komunikasi kok dengan semua ketua partai. Mereka justru memberikan menggantung Haji Rom, yang tidak bisa. Kita ubah pola-pola politiknya seperti itu. Nah hari ini kan kaget. Ya ketika kehadiran Haji Rom tiba-tiba berpasangan dengan DJ, kan semua kaget itu. Kenapa ini kan? Nah artinya peta itu berubah lagi nih hari ini. Kan begitu bang. Nah ini kan nilai-nilai keunggulan yang dimiliki oleh Haji Rom ini. Nah kan begitu bang. Terakhir Nah, bang, apa yang mau disampaikan ke publik? Tidak ada. Sebagai relawan Haji Rom. Sebagai loyalis dan relawan Haji Rom, ya saya ingin sampaikan adalah ya pilihlah pemimpin itu yang betul-betul yang memang memiliki kualitas dan kuantitas. Dan hampir semua sepakat itu. Nah kalau buat kami Haji Rom ya sangat layak untuk memimpin daerah ini. Ya sesuai jargon kami adalah hadir membawa rahmat dan siap mengharumkan Kota Bima dengan harum DJ. Ya, nyalakan dan oke gas. Begitu. Oke.